Chelsea Serena Pardede dengan NIM 010711800176. Saat ini saya akan menganalisa salah satu karakter dari film The Accountant. Karakter yang saya pilih adalah Christian Wolff, di mana dia adalah peran utama dari film ini. Christian Wolff merupakan seorang akuntan yang sejak kecil sudah didiagnosa dengan sebuah kondisi yang disebut dengan High Functioning Autism atau HFA, di mana HFA ini adalah sebuah kondisi autisme tanpa adanya disabilitas intelektual. Jadi orang yang didiagnosis dengan HFA ini memiliki IQ lebih dari 70. Onset kondisi HFA sendiri sering muncul pada usia 2-3 tahun dan memiliki gejala masalah dalam interaksi sosial, kesulitan berkomunikasi, hilangnya minat pada banyak hal, dan memiliki repetitive behavior, sehingga seringkali berkomplikasi kepada bullying, family stress, dan self-harm. Meskipun dengan segala kekurangannya ini, Christian Wolff ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang akuntansi yang mencakup menganalisa dan menghitung data finansial dari kliennya. Secara spesifik, ia berkecimpung dalam bidang forensic accounting. Dengan kemampuannya ini, Christian Wolff sering dipekerjakan oleh kriminal yang berkelas tinggi untuk membantu mereka dengan masalah finansial mereka. Semua individu dengan autism spectrum disorder, tidak terkecuali high functioning autism, memiliki resiko untuk menimbulkan gejala anxiety atau rasa cemas. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa basic anxiety lama-kelamaan akan menghasilkan defense terhadap anxiety tersebut. Dan menurut saya, pribadi dari Christian Wolff ini sudah termasuk dalam neurotic defenses, terutama pada tahap moving away from people, yang ditandai dengan adanya detached personality, di mana dia terus-menerus mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, orang dengan HFA juga diamati memiliki komorbid lain berupa OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, di mana kondisi ini adalah ketika seseorang memiliki keinginan untuk terus-menerus melakukan sebuah rutinitas yang sama setiap harinya tanpa ada perubahan sama sekali. Dalam film ini dapat kita lihat bahwa Christian Wolff ini sangat menghargai adanya rutinitas. Ia selalu memperhatikan setiap detail, presisi, dan keteraturan dari setiap bidang keseharian hidupnya. Kemudian Christian Wolff ini juga memiliki kebiasaan untuk selalu menyelesaikan apa yang ia mulai. Ia sangat tidak suka bila ada yang menghentikan ia di tengah jalan atau rutinitasnya itu diganggu dalam bentuk apapun juga. Dalam film ini juga terlihat bahwa Christian Wolff ini memiliki masalah dengan bersosialisasi, terutama dengan wanita. Kesulitan yang dialami oleh Christian Wolff ini dapat dipicu oleh adanya trauma yang dialami oleh dia ketika ia ditinggal oleh ibunya sendiri ketika ia kecil. Alasan ibu Christian Wolff meninggalkan dia dan keluarganya ini karena adanya perbedaan pendapat dengan cara membesarkan dan menangani kondisi yang dialami oleh Christian Wolff ini. Sang ibu berpikir untuk menyerahkan kondisi Christian Wolff ini kepada yang ahli, yaitu sang ahli saraf. Tetapi sang ayah memiliki pemikiran yang berbeda, karena pada dasarnya sang ayah tidak ingin Christian Wolff ini untuk menjadi korban dari dunia yang sangat keras ini. Oleh karena itu, ia menilai bahwa terapi yang ditawarkan oleh ahli saraf ini tidak dapat membantu anaknya untuk hidup dengan normal. Oleh karena itu, sang ayah memilih untuk mendidik anaknya untuk dapat membela dirinya sendiri agar dapat bertahan di dunia ini, yang dapat kita lihat dalam cuplikan berikut. That aggression requires peeling back several layers of yourself. Kita dapat menilai intrapersonal relationship yang dimiliki oleh Christian Wolff dan ayahnya. You're different. Sooner or later, different scares people. Go. Sebagai seorang anak, menurut saya Christian Wolff memiliki ego yang tergolong dalam adaptive child, di mana dia selalu menuruti perintah dari ayahnya. Sedangkan hubungan komunikasi dia dan ayahnya ini menurut saya tergolong dalam transaksi paralel, di mana agen komunikasi memberikan perintah kepada responden dan respondennya menerima dan melaksanakan perintah tersebut. Kita dapat melihat dalam beberapa situasi Christian Wolff ini selalu melakukan tindakan untuk menggoyangkan badannya ke depan dan belakang dan menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul Solomon Grundy ini. Ia juga terlihat sering menyakiti dirinya sendiri dengan memukul bagian kakinya, yaitu betisnya, dengan tongkat. Dan disebutkan dalam film ini, hal ini disebut dengan stimming atau self-stimulation.
Self-stimulation merupakan repetitive behavior yang digunakan untuk meregulasi diri mereka atau menenangkan diri mereka sendiri, terutama ketika mereka akan beradaptasi pada lingkungan yang baru yang kurang dikenali, untuk mengurangi rasa cemas dan untuk mengekspresikan frustasi mereka, terutama pada kondisi ketika mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, self-stimulation ini adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu mereka dalam menghadapi emosi yang kuat dan dalam, terutama emosi yang tidak dapat mereka luapkan dengan benar. Karena self-stimulation ini juga membantu mereka dalam menghadapi rasa cemas, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Christian Wolf ini merupakan defense mechanism yang dimiliki oleh dia. Defense mechanism merupakan mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang meningkatkan rasa cemas kita atau membantu kita juga dalam kondisi yang tidak disukai oleh diri kita sendiri. Dari banyaknya tipe defense mechanism, menurut saya perilaku yang dimiliki oleh Christian Wolf ini paling mendekati dengan tipe displacement, di mana displacement adalah ketika seseorang menyalurkan emosinya kepada subjek atau objek yang berbeda dari alasan emosinya tersebut. Mungkin hal ini tidak 100% benar dengan teori displacement ini, tapi dari segala tipenya saya merasa hal ini yang paling mendekati dengan perilaku Christian Wolf, karena mungkin emosi yang dialaminya itu berasal dari kondisi yang berbeda, namun ia selalu menyalurkannya dengan hal yang sama, yaitu dengan menyanyikan lagu anak-anak tadi atau dengan menyakiti dirinya sendiri, yang secara jelas bukan merupakan alasan ia mengalami emosi tersebut. Untuk melatih social skill dari penderita high functional autism, saya menyarankan diberikannya terapi kognitif behavioral therapy yang dapat dilakukan dengan bantuan occupational therapist. Kognitif behavioral therapy sendiri memiliki tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi irrational thoughts yang dimiliki oleh penderita, kemudian menganalisa dan membandingkan pemikiran-pemikiran tersebut, dan merubah bila ada cognitive distortion atau irrational thoughts. Oleh karena itu, kognitif behavioral therapy ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu pertama komponen kognitif, yaitu merubah cara penderita berpikir terhadap suatu situasi. Kemudian yang kedua itu komponen behavioral, yaitu merubah cara mereka bereaksi terhadap situasi tersebut. Sekian analisa karakter dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.